Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official, kali ini kita akan membahas satu hal penting yang jarang dibedah secara utuh, yaitu progres pelunasan haji 2026, baik haji reguler maupun haji khusus, dengan satu catatan penting. Seluruh data yang kita gunakan diambil pada waktu yang sama, yakni 5 Januari 2026, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, atau H-4 jelang penutupan pelunasan tahap 2 pada 9 Januari 2026. Artinya, ini bukan perbandingan acak, tapi potret sistem haji Indonesia di satu titik waktu yang sama. Sebelum lanjut, pastikan sahabat semuanya subscribe channel El-Laila Official. Di channel ini kita tidak beropini tanpa dasar. Kita bicara haji pakai data resmi, angka, dan logika. Sahabat semuanya, kita mulai dari haji reguler. Untuk haji reguler 2026, kuota nasional ditetapkan sebanyak 203.320 jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah yang sudah dinyatakan istita'ah mencapai 203.070 orang. Ini menunjukkan bahwa secara kesehatan dan administrasi dasar, hampir seluruh kuota sudah siap. Namun, ketika kita masuk ke fase paling menentukan, yaitu pelunasan, angkanya berubah. Per 5 Januari 2026, jumlah jemaah haji reguler yang sudah melunasi baru mencapai 167.798 orang. Jika dipresentasikan, tingkat pelunasan haji reguler berada di angka 82,53%. Dengan sisa waktu hanya 4 hari, masih ada sekitar 17% kuota reguler yang belum terisi lunas. Ini bukan angka kecil. Ini puluhan ribu kursi yang nasibnya masih menggantung. Apakah akan terserap atau justru menyisakan persoalan baru? Grafik pelunasan harian haji reguler juga menunjukkan pola fluktuatif. Ada lonjakan besar di pertengahan hingga akhir Desember pelunasan tahap 1, lalu penurunan tajam, dan kembali naik di awal Januari tahap 2. Pola ini mengindikasikan banyak jemaah berada di fase menunggu, menimbang, atau terkendala faktor tertentu di menit-menit akhir. Sahabat semua, sekarang kita bedah sebaran provinsi. Provinsi dengan basis jemaah besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masih menjadi penopang utama angka nasional. Jawa Timur terlihat paling dominan dari sisi jumlah pelunasan, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara itu, beberapa provinsi dengan kuota lebih kecil menunjukkan tingkat pelunasan yang relatif baik secara persentase, tapi kontribusinya secara nasional tetap terbatas. Sahabat semua, sekarang kita geser ke haji khusus. Untuk haji khusus 2026, total kuota yang tersedia adalah 17.680 jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah yang sudah melunasi mencapai 14.728 orang. Persentase pelunasan haji khusus berada di angka 83,3%. Secara persentase, haji khusus sedikit lebih tinggi dibanding haji reguler. Namun yang menarik bukan hanya angkanya, tapi ritmenya. Grafik pelunasan haji khusus menunjukkan lonjakan tajam di pertengahan Desember, dengan angka harian yang cukup signifikan, lalu melandai di akhir Desember, dan kembali naik di awal Januari. Ini menunjukkan bahwa di haji khusus, tekanan deadline lebih terasa baik bagi jemaah maupun PIHK. Karena jika tidak lunas, risikonya bukan hanya kursi kosong, tapi juga kerugian finansial yang nyata. Sekarang kita bandingkan keduanya. Haji reguler memiliki kuota besar, sistem panjang, dan ritme pelunasan yang cenderung lambat di fase akhir. Haji khusus memiliki kuota lebih kecil, biaya lebih besar, tapi ritme pelunasan lebih agresif. Padahal, keduanya berada dalam satu ekosistem penyelenggaraan haji nasional. Satu negara, satu regulator,
satu waktu, tapi hasilnya berbeda. Di sini pertanyaannya bukan lagi soal jemaah mau atau tidak mau. Data menunjukkan mayoritas jemaah sudah istita'ah. Masalah utamanya ada di desain sistem pelunasan, skema waktu, dan manajemen risiko di fase akhir. Apakah sistem ini terlalu kaku? Apakah waktu pelunasan terlalu sempit? Atau memang setiap tahun kita selalu mengulang pola yang sama, berharap masalah selesai sendiri di detik-detik terakhir. Dengan H-4 menuju penutupan, baik haji reguler maupun khusus sama-sama berada di titik krusial. Bedanya, jika haji reguler bermasalah, negara yang akan sibuk menambal. Tapi, jika haji khusus bermasalah, PIHK dan jemaah yang langsung menanggung dampaknya. Di titik inilah publik perlu melihat gambaran utuh. Bukan saling menyalahkan, bukan saling membandingkan secara emosional, tapi membaca data apa adanya. Karena data ini tidak sedang menyerang siapapun. Data ini hanya menunjukkan satu hal, sistem haji kita masih bekerja dengan tekanan tinggi di menit-menit akhir, dan itu terjadi hampir setiap tahun. Sahabat semua, kita akan terus kawal sampai hari terakhir penutupan. Karena justru di sanalah wajah asli sistem ini akan terlihat jelas. Jangan lupa like, share, dan subscribe El-Laila Official. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa qulubil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.